Rabbana ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa li sultanik. Amma ba'du. Pertama-tama marilah kita panjatkan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena pada pagi ini alhamdulillah kita dapat berkumpul dalam rangka kegiatan presentasi hasil kegiatan penguatan kompetensi kepala sekolah. Bapak Ibu Guru SDN 2 Cibilekan yang saya hormati dan saya banggakan. Marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena hari ini kita dapat bersyukur dapat bermuajahah dalam rangka kegiatan presentasi hasil dari penguatan kepala sekolah, dan marilah kita sampaikan salawat dan salam kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada keluarganya, kepada sahabatnya, dan kepada kita selaku umatnya. Mudah-mudahan kita semua merupakan umatnya yang mendapatkan syafaat di bulan hari. Amin ya rabbal alamin. Pertama, saya ucapkan terima kasih atas kesediaannya Bapak dan Ibu untuk mengikuti kegiatan ini. Yang kedua, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila dalam kegiatan ini jauh dari sempurna. Bapak dan Ibu yang saya hormati, pada kesempatan ini saya ingin memaparkan hasil dari kegiatan penguatan kompetensi kepala sekolah, yaitu dalam acara webinar yang saya ikuti selama 2 minggu, yaitu dalam kegiatan tersebut saya sebagai kepala sekolah mendapatkan beberapa tugas, yaitu tugas yang kelima adalah membuat semacam rencana aksi yang ditampilkan dalam bentuk PowerPoint yang akan dipresentasikan sekarang ini, dan yang merupakan nanti detik terakhirnya akan diupload ke dalam YouTube yang akan diberikan kepada tim bagian penyaji penguatan kepala sekolah. Baiklah, kita perhatikan di sini dulu, yaitu PowerPoint itu tentang rencana aksi. Rencana aksi apakah yang akan dilaksanakan oleh saya sebagai kepala sekolah, dalam hal ini sebagai pemimpin di sekolah ini. Dalam materi penguatan kepala sekolah, salah satunya adalah sebagai pemimpin harus bisa menciptakan kepemimpinan perubahan, yang mana pemimpin yang menciptakan perubahan yaitu dengan ciri-cirinya sebagai berikut, yaitu dapat melakukan perubahan di sekolah tersebut. Yang kedua, dapat mencari alternatif strategi perubahan dan memilih strategi yang paling sesuai. Yang ketiga adalah dapat menyusun langkah perubahan dengan mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya yang dimiliki dan mengantisipasi hambatan yang mungkin terjadi. Nah, pada kesempatan ini saya akan memaparkan perubahan apakah yang akan dilakukan di SDN 2 Cibilekan ini, yaitu dalam bentuk rencana aksi. Lanjut. Yang pertama, sebelum melangkah kepada perubahan, saya dalam hal ini adalah satu, mengidentifikasi prioritas perubahan. Saya mencari titik apa yang perlu dibuat suatu perubahan yang untuk merubah sekolah ini menjadi sekolah yang lebih baik, sekolah yang lebih modern, dan sekolah yang dapat mengikuti perkembangan zaman. Nah, untuk mengidentifikasi tersebut, maka saya harus melihat atau menganalisa sumber daya apa yang ada di sekolah atau yang ada di SDN ini, yaitu satu, dari bahan bacaan yang ada di perpustakaan, dua, dari manding, dan tiga, dari akses internet. Langkah yang berikutnya itu menentukan tujuan perubahan. Dalam hal ini, sebagai perubahan yang akan dititik pusatkan oleh saya selaku kepala sekolah dalam rangka mengadakan perubahan sebagai pemimpin yang harus melaksanakan perubahan, yaitu menentukan
Dalam hal ini karena kita di era digital ini harus semua guru ataupun siswa mengenal tentang literasi, tapi dalam hal ini literasinya dalam bentuk digital. Apakah itu literasi digital? Tentunya dalam hal ini guru-guru harus menguasai tentang literasi digital. Untuk itu, maka tujuan dari perubahan hal-hal sekarang ini, saya selaku kepala sekolah adalah ingin membuat perubahan dalam tentang literasi digital baik siswa maupun guru untuk selanjutnya. Sebelum melangkah ke tentang literasi digital, kita perlu tahu yaitu tujuan dari literasi digital itu apa. Nanti sebelum melangkah, saya selaku kepala sekolah membuat suatu tujuan apakah yang akan dicapai dalam literasi digital tersebut, yaitu satu, guru dan siswa dalam proses pembelajarannya lebih bahagia karena akan lebih variasi dalam pembelajarannya apabila menggunakan literasi digital. Yang kedua, keterampilan tentang IT dimiliki oleh semua guru. Dengan adanya literasi digital, maka semua guru akan memiliki keterampilan tentang IT. Yang ketiga itu semua informasi aktual. Dengan adanya literasi digital semuanya akan aktual karena semuanya akan dapat dicari melalui literasi digital tersebut. Nah, dalam untuk melaksanakan perubahan itu, maka saya sudah membuat rancangan aksi yang akan nanti diterapkan di sekolah atau di SD ini, yaitu satu, membuat tim. Tim itu akan dibuat terdiri dari kepala sekolah sebagai penanggung jawab, kemudian operator sebagai yang operasionalnya, kemudian guru-guru adalah merupakan yang akan menjadi sasaran bagi kepala sekolah untuk membuat perubahan literasi digital tersebut. Namun sebelum itu merancang aksi, maka saya membuat evaluasi diri sekolah dari mulai apakah yang dipunya oleh tadi dari mulai internetnya, laptopnya, infokusnya, dari mulai perpustakaannya, bahan bacaannya bentuk digital, kemudian bahan bacaan yang berbentuk buku, itu semua harus dievaluasi. Ada tidak? Kalau ada, berarti nanti tinggal dilaksanakan secara bagaimana. Kemudian yang kedua, membuat itu peningkatan fasilitator. Kalau belum ada, berarti mengadakan. Kalau sudah ada, berarti meningkatkan. Kalau sudah literasi fasilitatornya itu belum sempurna, maka disempurnakan. Yang keempat itu perencanaan implementasi program. Programnya ini sebelum dilaksanakan, sebelum diimplementasikan, perlu dengan adanya suatu rancangan dulu yang dilaksanakan dengan dirundingkan dengan guru, dengan komite, dengan orang tua murid, dan dengan masyarakat pada umumnya. Kemudian dalam hal ini kolaborasi dengan guru dan staf lainnya. Kepala sekolah tidak bisa bergerak sendiri untuk literasi digital ini, harus ada kerjasama atau kolaborasi dengan guru, dengan staf lainnya. Staf lainnya misalnya dengan penjaga, dalam hal ini untuk membantu tentang berbagai hal, alat peralatan, dengan operator untuk operasional literasi digital, dengan guru-guru yang akan melaksanakan pembelajaran, di dalam pembelajarannya ada literasi digital. Untuk itu, maka kepala sekolah akan memberikan suatu kerjasamanya dengan guru. Dengan bagaimana? Yaitu dengan kegiatan yang keenam, mengadakan
Misalnya nanti dan ada kata-kata yang tidak diketahui, kemudian mencari di dalam Google, nah di sana kita akan menemukan arti dari sebuah kata-kata yang tidak dipahami. Tentunya dalam hal ini berarti seorang guru wajib memahami literasi digital. Dalam hal ini berarti literasi digital itu adalah semacam mencari informasi melalui digital. Dalam digital itu dari internet, dari YouTube, dari berbagai hal tentang yang kaitannya dengan dunia maya. Artinya yang tidak melalui tulisan, itu namanya literasi digital. Sekarang sudah era digital, jadi apapun yang tentang digital, maka guru harus memahaminya. Guru harus mengetahuinya. Kalau siswa yang disuruh mencari, gurunya tidak paham bagaimana cara mencari di internet, tentunya itu tidak akan nyambung. Maka untuk itu saya selalu kepala sekolah akan melaksanakan dengan rancangan ini, aksi ini untuk memajukan perubahan di sekolah ini dengan literasi digital diterapkan di sekolah ini. Itu adalah rancangan saya selaku kepala sekolah dalam penguatan kepala sekolah dalam pembangunan perubahan yang difokuskan kepada literasi digital. Itu rupanya yang bisa saya sampaikan. Cukup sekian.